Shalom, selamat Natal wanita Deborah dan selamat menyambut tahun baru 2023. Kisah tentang kelahiran Yesus Kristus menjelang Natal makin sering kita baca, kita dengar, kita lihat, baik itu dikhotbahkan maupun melalui drama-drama perayaan Natal. Kelahiran tentang Yesus Kristus sendiri diberitakan di kitab Matius ketika malaikat datang dalam mimpi kepada Yusuf, kemudian di dalam kitab Lukas ketika malaikat yang sama datang kepada Maria. Nah, ada dua wanita yang tidak dapat dipisahkan dari kisah kelahiran Yesus Kristus. Wanita yang pertama adalah Elizabeth, wanita yang sangat menginginkan anak waktu itu, tapi tidak mungkin bagi dia untuk memiliki seorang anak pun karena Elizabeth mandul dan sudah lanjut usia. Wanita yang kedua adalah Maria, seorang wanita muda yang baru saja bertunangan. Kedua-duanya punya pengalaman yang sama. Kehamilan mereka bermula dari kunjungan seorang malaikat Gabriel membawa berita baik yang bagi sang penerima berita saat itu adalah kekacauan. Yang satu pengen sekali punya anak tapi nggak bisa karena sudah lanjut usia, lalu mandul. Terus apa kata dunia kalau tiba-tiba dengar nenek-nenek hamil dan punya anak? Yang satu lagi Maria, baru saja bertunangan, belum menikah, terus hamil. Itu kayak aib dong. Namun ketika keduanya mengetahui bahwa mereka akan mempunyai anak, mereka menerima berita itu dengan iman kepada Allah yang ketepatan waktunya sangat sempurna dan tidak mengenal kemustahilan. Mari kita baca sama-sama di Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elizabeth anakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Hari ini saya sharingkan harta tersembunyi yang terdapat di dalam Lukas 1 ayat 26 sampai 38 yang baru saja kita baca, yaitu di dalam sikap Maria. Siapa itu Maria? Maria adalah seorang perawan yang sudah bertunangan dengan seorang yang bernama Yusuf, keturunan dari Raja Daud. Kehidupan Ibu Yesus itu sangat sederhana. Ia melakukan tugas-tugas yang juga dilakukan oleh wanita lain seusianya. Mungkin saat itu Maria sedang mempersiapkan diri untuk bagaimana menjadi ibu rumah tangga yang baik nanti bagi calon suaminya yang akan datang nanti.
Tidak ada sesuatu yang luar biasa tentang kehidupan Maria, setidaknya tidak diungkapkan di dalam kitab suci. Namun, Alkitab mencatat ia adalah wanita yang diberkati Tuhan secara istimewa dan seorang wanita yang berkenan di hatinya Allah. Apa yang membuat Maria begitu istimewa dan berkenan di hati Tuhan? Tidak banyak yang diungkapkan oleh Alkitab, namun saya belajar dari sikap Maria yang masih sangat muda ketika saya membaca kembali Lukas 1 ayat 26 sampai 38 ini. Ada 3 respon Maria ketika dia mendengar kabar yang mengagetkan. Ini yang akan kita belajar sama-sama. 3 respon yang dilakukan Maria ketika dia mendengar kabar yang mengagetkan. Yang pertama, tidak reaktif. Maria tidak reaktif. Respon Maria ketika malaikat Gabriel datang dan memberitahu kabar tentang kehamilannya, Maria terkejut dan Alkitab mencatat Maria kemudian bertanya-tanya di dalam hati. Itu tercatat di ayat yang ke-27. Nah, saya kemudian ingat, ini adalah sikap yang seringkali ditunjukkan oleh Maria. Itu tercatat di dalam Lukas 2 ayat 19. Waktu itu orang Majus datang, kemudian mereka membawa persembahan kepada bayi Yesus yang baru saja lahir. Lalu mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan Lukas 2 ayat 19 mencatat, Maria menyimpan segala perkara itu dalam hatinya dan merenungkannya. Ada lagi di Lukas 2 ayat 51. Ketika itu Yesus berumur 12 tahun dan Yesus bersama orang tuanya pergi ke Yerusalem untuk merayakan Hari Raya Paskah. Waktu mereka pulang, Yesus tetap tinggal di situ. 3 hari kemudian baru Yesus bertemu kembali dengan orang tuanya yang balik untuk mencari Yesus, dan mereka menemukan Yesus sedang duduk di bait Allah mendengarkan dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Ibu Yesus berkata kepada Yesus saat itu, "Bapamu dan aku cemas mencari-cari engkau." Lalu Yesus menjawab begini, "Mengapa engkau mencari aku? Bukankah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Nah, sekali lagi Alkitab mencatat, ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Berarti ini udah seperti karakternya Maria. Dia seorang yang tenang dan tidak langsung reaktif begitu menghadapi situasi yang menekan atau ketika ada masalah atau dapat kabar yang mengagetkan. Dia terlatih untuk menyimpan perkara itu dalam hati, kemudian merenungkannya. Bagaimana reaksi ibu-ibu dan saya ketika kita mendengar kabar yang mengagetkan? Mungkin ada ibu-ibu yang mengalami satu kali anak perempuannya datang kemudian berkata, "Mama, aku hamil." Atau suaminya datang dan berkata, "Mah, aku di PHK oleh perusahaan." Atau ada yang datang kepada kita terus berkata, "Maaf Bu, kontrakan rumah ini sudah tidak diperpanjang lagi, kami mau jual rumahnya, silakan Ibu keluar di akhir bulan ini." Nah, kecenderungan kita sebagai wanita itu biasanya nih, mulut ini nih lebih cepat ngomong. Kalau kecepatan mulut lebih cepat dari kecepatan otak kita, itu hati-hati ibu-ibu. Biasanya tidak ada kontrol saat kita berbicara, nggak ada, tidak disaring lagi. Nah, tanpa sadar seringkali kita menyebabkan orang lain terluka dengan omongan kita. Nah, tapi kalau zaman sekarang nih, seringkali bukan mulut kita yang lebih cepat ngomong, tapi jari-jari kita nih yang cepat sekali mengetik chat, teks di handphone kita. Tanpa kita sadari, seringkali kita menyakiti orang lain dengan kata-kata kita di bahasa teks atau chatting atau pasang status di media sosial. Nah, saya ingat
Satu kali ketika suami saya meminta saya untuk resign dari pekerjaan, waktu itu dia meminta saya resign dari pekerjaan saya. Nah, reaksi saya saat itu adalah saya ngomong sama suami saya, kalau Tuhan ngomong sama kamu untuk aku resign dari pekerjaanku, ibu-ibu, saya sudah bekerja selama 10 tahun waktu itu dan saya tidak pernah mengalami nganggur sebelumnya. Tiba-tiba suami saya meminta saya untuk resign dari pekerjaan saya. Reaksi saya saat itu adalah, saya bilang, kalau Tuhan ngomong sama kamu, Tuhan ngomong saya dulu dong, sama saya juga dong. Kan yang menjalani adalah saya nantinya. Nah, yang kayak gini ibu-ibu, jangan ditiru ya, jangan ditiru. Pengalaman kedua, ketika suami saya meminta saya untuk homeschool anak-anak kami waktu itu di Jakarta. Nah, belajar dari pengalaman yang pertama, mulut saya sudah bisa saya rem sih, sudah bisa saya rem. Tapi hati saya, dalam hati saya ngomong gini, wah, kalau memang Tuhan menginginkan aku untuk homeschool anak-anak kami, saya agak sedikit menantang Tuhan. Saya bilang, dalam 3 bulan sekolah, Abi sudah harus bisa baca. Nah, sekali lagi, jangan ditiru yang kayak begini ya ibu-ibu ya. Ini bukan teladan yang baik. Tapi saudara tahu, yang terjadi adalah Abi pada waktu itu berumur 3 tahun dan 3 bulan kemudian dia bisa baca. Dan itu seperti tamparan yang keras buat saya. Kayak, wah, oke Tuhan, saya menyerah, memang ini kehendak Tuhan. Nah, belajar dari Ibu Yesus. Jadilah tenang ketika kita menghadapi situasi yang sulit, simpan perkara itu dalam hati kita, renungkan, kemudian doakan. Firman Tuhan di Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi semua orang yang mengasihi Dia. Jadi apapun situasi yang sulit yang sedang kita alami hari-hari ini, percayalah bahwa Tuhan turut bekerja di dalamnya. Dan itu pasti mendatangkan kebaikan untuk ibu-ibu dan saya. Jadi sekali lagi, jangan reaktif ya ibu-ibu. Yang kedua, belajar untuk merespon dengan benar. Ayat 34 berkata, Maria bertanya, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Maria saat itu berusia masih sangat muda ibu-ibu. Saya coba riset ya, waktu saya riset, browsing, googling, dan saya menemukan di banyak artikel, beberapa artikel mengatakan bahwa usianya Maria waktu itu masih remaja. Kemungkinan sekitar antara usia 12 sampai 14 tahun. Itu tidak tercatat memang dalam Alkitab. Tapi pada zaman itu, wanita Yahudi sudah dewasa ketika mereka akil balik. Jadi menikah di usia muda memang sudah biasa pada zaman itu. Beda ya sama zaman sekarang. Nah, di usia Maria yang masih sangat muda itu, saya sungguh-sungguh kagum dengan respon Maria saat dia mendengar kabar yang mengagetkan sesungguhnya. Normalnya ibu-ibu harusnya panik ya. Pikiran kita tuh udah, begitu kita dengar kabar yang gak enak, pasti pikiran kita udah kemana-mana. Samalah seperti ibu-ibu dengan saya. Mungkin saya membayangkan mungkin seharusnya Maria tuh berpikir normalnya ini. Dia mungkin berpikir, apa kata Yusuf ya? Kalau tahu saya hamil, nanti Yusuf percaya nggak ya kalau saya ini masih perawan? Terus nanti apa kata keluargaku? Belum lagi netizen ya, ibu-ibu ya, omongan netizen di luar sana. Oh, ternyata mau buru-buru menikah gara-gara sudah hamil duluan. Terus belum lagi gimana nanti caranya? Aku tuh belum punya pengalaman jadi ibu. Bisa nggak ya nanti aku mengandung, melahirkan, mendidik dan membesarkan anak ini? Mana anak ini bukan anak biasa-biasa saja. Ini Mesias yang dijanjikan itu. Sebagai wanita Yahudi, Maria sudah pernah mendengar nubuatan tentang kedatangan Yesus, kedatangan Tuhan yang tertulis di Yesaya 7 ayat 4. Nah, karena dia sudah tahu tentang nubuatan itu, ketika malaikat datang dan memberitahukan, dialah wanita yang terpilih. Itu mungkin dalam pikirannya,
yakin nih, Tuhan gak salah pilih nih. Wah, pasti macem-macem lah yang ada di dalam pikiran Maria saat itu. Berita yang diterima itu barulah permulaan. Jangan lupa, masih ada proses 9 bulan masa penantian, ada proses kelahiran, proses membesarkan, hingga tujuan tertinggi pada akhirnya nanti Yesus mati di kayu salib. Saya yakin ada banyak hal yang berkecamuk dalam pikiran dan di dalam hati Maria, tapi dia berhasil manage dan bertanya dengan benar, bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi karena aku belum bersuami? Tidak mudah pasti bagi Maria, dan Tuhan tahu itu, makanya Tuhan menguatkan dan meneguhkan Maria. Ketika Maria mengajukan pertanyaan itu, jawaban malaikat atas pertanyaan Maria adalah, saudaramu itu loh, Elisabet, saudaramu itu sekarang sedang mengandung. Jadi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak lama setelah itu Maria lalu mengunjungi Elisabet dan Maria mendapat dorongan semangat yang besar. Ibu-ibu, ingat ini, penting sekali ketika kita ada di dalam tekanan, bertemanlah dengan orang-orang yang takut akan Tuhan, yang bisa memberikan dorongan, semangat, menguatkan kita, dan bukan memberikan nasihat yang salah, yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mungkin saja, ibu-ibu, mungkin saja berita yang ibu-ibu dan saya baru saja dengar itu baru permulaan. Jadi, beresponlah dengan benar. Yang ketiga, berserah. Ibu-ibu, berserah itu bukan bodoh amat ya, kayak lagu que sera sera, whatever will be, yang terjadi terjadilah. Berserah itu bukan kayak gitu, ibu-ibu. Berserah itu adalah kita berserah karena kita punya iman yang kuat, percaya kepada jalan-jalannya Tuhan. Di ayat 38, saat malaikat memberitahukan bahwa anaknya akan disebut anak Allah, perhatikan baik-baik. Jawaban Maria adalah, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Wow, indah sekali bukan? Sekali lagi saya ulangi perkataan Maria ini. Maria berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Ibu-ibu, tahukah ibu-ibu bahwa ibu-ibu dan saya, kita adalah hamba Tuhan? Tidak perlu sekolah Alkitab untuk menjadi hamba Tuhan. Kalau mau jadi pendeta, mau punya gelar pendeta, betul kita harus sekolah Alkitab. Tapi untuk menjadi hamba Tuhan, kita tidak perlu sekolah Alkitab. Karena kita ini adalah hamba Tuhan. Dahulu firman Tuhan berkata, dahulu kita ini adalah hamba dosa. Tetapi kemudian kita dimerdekakan dan sekarang kita menjadi hamba kebenaran. Itu sebabnya kita disebut hamba Tuhan, kita bukan hamba dosa lagi. Jawaban Maria mengandung segala yang diminta oleh Tuhan, yaitu penyerahan jiwa yang murni dan sederhana kepada kehendak Tuhan. Nah, inilah rahasia kerohanian Maria yang dalam. Ia menyerahkan diri kepada kehendak Allah pada saat itu, dan kemudian Maria menerima karunia untuk melakukan apa yang diminta Allah darinya. Dengan sukarela, Maria menerima baik kehormatan maupun celaan yang akan dialaminya karena menjadi ibu dari anak yang kudus ini. Sebagai wanita, ibu-ibu dan saya, kita harus mengikuti teladan Maria yang dalam hal kasih kepada Allah, iman kepada firman Tuhan, dan kesediaan untuk taat kepada Roh Kudus. Sikap berserah penuh kepada Kristus ini adalah kunci untuk mendapat pemahaman terhadap keadaan yang sulit untuk kita pahami, sulit untuk kita mengerti. Bagaimana kita menanggapi berbagai keadaan sulit dengan sikap yang mau menerima dan berserah? Sama seperti tanggapan Maria kepada malaikat dalam ayat yang ke-38, itulah
yang menjadi teladan bagi kita. Satu-satunya cara agar kita memiliki sikap yang sama seperti Maria adalah dengan mempercayai bahwa kehendak Allah itu baik, berkenan kepada Allah dan sempurna. Itu ada di dalam Roma 12 ayat 2. Nah, mengesampingkan kehendak kita sendiri serta dengan sabar berserah kepada kehendaknya setiap hari, ibu-ibu, setiap hari. Kesimpulannya, apa yang diminta Allah untuk ibu-ibu dan saya kerjakan hari-hari ini? Barangkali ibu-ibu diminta melakukan sesuatu hal yang besar, atau hal yang biasa, atau hal-hal yang tidak biasa. Atau mungkin ibu-ibu dan saya diminta untuk menanggapi perintah Alkitab dengan aktif, atau untuk berserah dengan sabar terhadap penderitaan atau tekanan saat ini. Apa yang dirancangkan oleh Allah untuk kita alami setiap saat merupakan hal yang paling kudus yang dapat terjadi pada kita. Apakah kita mampu menerima setiap momen dengan penuh rasa syukur dan penyerahan diri? Dapatkah ibu-ibu dan saya menjawab Tuhan seperti kata Maria kepada sang malaikat, "Jadilah padaku menurut perkataanmu itu"? Ibu-ibu dan saya, kita bisa berdoa seperti yang Maria lakukan. Tuhan Yesus pun pernah melakukan hal yang sama. Tuhan Yesus pernah berkata hal yang mirip. Waktu itu di dalam doa Tuhan Yesus, Tuhan berkata, "Kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, tapi bukan kehendakku, tapi biar kehendakmu yang jadi." Oke, kita mungkin bisa bilang, dia kan Tuhan Yesus, dia kan anak Allah, dia itu Allah, dia kudus. Jadi mudah bagi Yesus untuk mengatakan itu. Lalu bagaimana dengan Maria? Maria itu wanita yang sederhana, ibu-ibu. Sama seperti ibu-ibu dan saya. Dan dia mengatakan perkataan yang mirip dengan Tuhan Yesus. "Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Pada akhirnya, di Lukas 1 ayat 47-49, Maria kemudian dia bisa berkata, "Hatiku bergembira, karena Allah Juru Selamatku yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku." Ibu-ibu, ketika ibu-ibu sama dengan saya, kita sama-sama berkomitmen untuk bersikap seperti Maria ini. Ada 3 hal. Yang pertama, tidak reaktif. Yang kedua, tidak berespon yang salah, merespon dengan benar. Yang ketiga, berserah. Ini 3 sikap Maria ketika dia mendapat kabar yang mengagetkan. Saya ulangi sekali lagi. Yang pertama, Maria tidak reaktif. Yang kedua, dia merespon dengan benar. Yang ketiga, berserah penuh kepada kehendak Allah. Pada akhirnya ketika kita mampu melakukan 3 hal ini, kita akan bisa bersaksi seperti Maria yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku. Indah bukan, ibu-ibu? Bagi orang Kristen, ujian itu tidak dapat dipisahkan dari kemustahilan. Mengetahui kehendak Allah itu baik, namun melakukan kehendak Allah itu adalah hak istimewa. Nah, supaya kita bisa bertahan di masa sulit, katakan begini, "Kehendak-Mu lah yang terjadi ya Tuhan, dan bukan kehendakku." Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman yang boleh kami baca dan kami dengar saat ini Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Yesus, biar Allah sendiri yang menerjemahkannya lebih dalam lagi dengan bahasa yang sederhana, yang bisa kami pahami Tuhan. Dan beri kami anugerah Tuhan untuk melakukan firman Tuhan yang sudah kami pelajari ini Tuhan. Ajar kami untuk merespon dengan benar. Ajar kami untuk tidak reaktif ketika kami mendapat kabar yang tidak kami suka Tuhan. Ajar kami untuk berserah sepenuhnya kepada kehendak Allah, supaya kami bisa mengerjakan pekerjaan yang Allah desain untuk kami menurut jalan-jalannya Tuhan. Dan pada akhirnya kami bisa bersaksi dengan penuh keyakinan bahwa Allah
sudah melakukan perkara-perkara besar, perbuatan-perbuatan yang besar dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Kami juga bersyukur untuk setiap keadaan sulit yang sedang kami alami hari-hari ini. Kami bersyukur untuk setiap tekanan yang sedang kami terima, karena itu akan membuat kami menjadi orang-orang yang tekun dan membuat kami menjadi orang-orang yang tahan uji. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami menyambut kelahiran anak-Mu Yesus Kristus dengan hati yang bersuka cita, karena Tuhan sudah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepada kami. Terpuji nama-Mu Bapa. Aku minta berkat Tuhan atas setiap ibu-ibu yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, yang mendengarkan dari tempatnya saat ini. Biar roh Allah, roh-Mu yang kudus dan lembut menjamah setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku berdoa dan bersyukur. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi selamat Natal ibu-ibu, selamat memasuki tahun baru, Tuhan Yesus memberkati.